Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen 5 Cipaki, kelompok 8, akan mempresentasikan dan membahas tentang struktur organisasional. Nama saya Khofifah Nur Amalia Zain, NIM 180301180. Nah, bab pertama yang akan dibahas kali ini adalah struktur organisasi tradisional serta kelebihan dan kekurangannya berkaitan dengan strategi. Struktur organisasi atau organizational structure mengacu pada pengaturan formal dari interaksi antara dan tanggung jawab atas tugas orang sumber daya dalam suatu organisasi. Struktur organisasi atau organizational structure meliputi struktur organisasi sederhana, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi matriks, dan struktur organisasi tim produk. Untuk pembahasan, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, struktur organisasi sederhana. Nah, struktur organisasi sederhana adalah struktur di mana terdapat seorang pemilik dan biasanya beberapa karyawan dengan pengaturan dan tugas, tanggung jawab, dan komunikasi yang bersifat sangat informal serta dicapai melalui supervisi secara langsung. Nah, yang kedua, struktur organisasi fungsional atau functional organization structure adalah struktur di mana tugas, orang, dan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dibagi menjadi grup-grup fungsional yang terpisah, seperti pemasaran, operasi, dan keuangan, dengan prosedur yang semakin formal untuk mengordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitasnya untuk menghasilkan produk dan jasa dari bisnis tersebut. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan strategisnya. Kelebihannya, satu, mencapai efisiensi melalui spesialisasi. Yang kedua, mengembangkan keahlian fungsional. Yang ketiga, mendiferensiasi dan mendelegasikan keputusan operasi harian. Yang keempat, mempertahankan pengendalian tersentralisasi atas keputusan strategis. Yang kelima, secara ketat mengaitkan struktur terhadap strategi. Kekurangan strategisnya yaitu yang pertama, mendukung spesialisasi terbatas dan persaingan atau konflik fungsional. Yang kedua, menciptakan kesulitan-kesulitan dalam koordinasi fungsional dan pengambilan keputusan antar fungsi. Membatasi pengembangan manajer umum. Yang keempat, mempunyai potensi kuat akan terjadinya konflik antar fungsi. Yang kelima, mungkin lebih mahal untuk melakukan suatu fungsi daripada melakukannya di luar perusahaan, kecuali dialihdayakan. Selanjutnya yang ketiga, yakni struktur organisasi divisi. Struktur organisasi divisi adalah struktur di mana sekelompok unit atau divisi yang relatif otonom diatur oleh suatu kantor pusat korporat. Adapun kelebihan dan kekurangan strategis struktur organisasi divisi. Yang pertama, memaksakan koordinasi dan wewenang yang diperlukan ke tingkat bawah. Yang kedua, menempatkan pengembangan dan implementasi strategi. Yang ketiga, membebaskan CEO untuk mengambil keputusan strategis yang lebih luas. Yang keempat, secara tajam memfokuskan tanggung jawab atas kinerja. Ya, yang kelima, mempertahankan spesialisasi fungsional dalam setiap divisi. Yang keenam, menyediakan tempat pelatihan yang baik bagi para manajer strategis. Yang ketujuh, meningkatkan fokus pada produk, pasar, dan respon yang cepat terhadap perubahan. Sedangkan kekurangannya, yakni yang pertama, mengembangkan potensi persaingan yang disfungsional atas sumber daya tingkat korporat. Yang kedua, menimbulkan masalah dalam menentukan seberapa besar wewenang yang harus diberikan kepada manajer divisi. Yang ketiga, menciptakan potensi terjadinya inkonsistensi kebijakan antar divisi. Yang keempat, menimbulkan masalah dalam mendistribusikan biaya overhead corporate. Nah, yang kelima, meningkatkan biaya-biaya yang dikeluarkan melalui duplikasi fungsi.
Yang keenam, menciptakan kesulitan dalam mempertahankan citra perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, yang keempat, struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah struktur di mana personel fungsional dengan staf ditugaskan ke suatu bidang fungsional dasar atau kepada seorang manajer proyek atau produk. Perkenalkan, nama saya Saidatun Nazila, NIM 1803011176 dari kelas manajemen 5C Pagi. Perubahan yang terjadi dalam satu abad. Ketika membandingkan perusahaan-perusahaan pada abad ke-20 dan ke-21 pada karakteristik-karakteristik berbeda, pandangan ini memberikan perspektif historis atau sejarah atau evolusioner, cara pandang atas atribut-atribut organisasi yang berkaitan dengan eksekusi cara pelaksanaannya. Tampilan pada 11.8 menawarkan perspektif yang berguna untuk merancang struktur organisasi yang efektif dalam perekonomian global masa depan. Di sini tampilan 11.8 yang berisi membandingkan pandangan-pandangan mengenai perusahaan, yaitu ada beberapa karakteristik yang berbeda antara pada abad ke-20 dan ke-21. Yang pertama, karakteristik tentang organisasi. Pada abad ke-20 lebih bersifat piramida. Karakteristik yang kedua yaitu fokus. Pada abad ke-21 lebih berfokus pada internal, di mana dia lebih mementingkan fokus pada anggota-anggotanya yang ada di organisasi tersebut. Sedangkan pada abad ke-21 dia lebih mementingkan fokus ke eksternal, di mana dia lebih memenuhi kebutuhan pangsa pasar mereka. Sedangkan karakteristik yang ketiga yaitu gaya. Gaya pada abad ke-20 organisasinya selalu terstruktur dari awal sampai akhir, sedangkan pada abad ke-21 gayanya selalu fleksibel. Dari ketiga karakteristik yang saya jelaskan, dari beberapa karakteristik ini kita bisa tahu apa-apa saja yang membedakan dari abad ke-20 dan ke-21. 3 tren fundamental efektif pada abad ke-21 yaitu yang pertama yaitu globalisasi. Kebutuhan akan inovasi koordinasi global memaksa percobaan dan penyesuaian secara terus-menerus untuk memperoleh bauran yang tepat dari inisiatif lokal, aliran informasi, kepemimpinan, dan budaya perusahaan. Yang kedua yaitu internet. Internet memberikan setiap orang dalam organisasi atau kepada orang yang bekerja dengan organisasi dari kelerek terendah sampai CEO, pemasok, atau pelanggan-pelanggan memiliki kemampuan untuk mengakses begitu banyak informasi secara instan, dimanapun dan kapanpun. Karena itu, internet dapat memudahkan segala urusan organisasi dalam era sekarang. Yang ketiga yaitu kecepatan dalam pengambilan keputusan. Kecepatan di sini yaitu dengan menggunakan teknologi atau digitalisasi, berarti menghilangkan pikiran dan campur tangan manusia dari tugas-tugas paling rutin suatu organisasi, serta menggantikannya dengan komputer dan jaringan. Selanjutnya yaitu usaha-usaha awal untuk meningkatkan efektivitas dari struktur organisasi tradisional. Usaha-usaha utama guna meningkatkan struktur organisasi tradisional mencoba untuk mengurangi pengendalian yang tidak perlu dan berfokus pada peningkatan kompetensi inti. Jadi di sini usaha awal untuk menghindari kelemahan pada organisasi tradisional yang lebih memakan banyak waktu dan tidak efisien. Slide selanjutnya yaitu mendefinisikan kembali peran kantor pusat korporat dan pengendalian pada dukungan dan koordinasi. Yaitu yang pertama, kendali keuangan dan pelaporan yang ketat memungkinkan efisiensi biaya, alokasi sumber daya, dan otonomi lintas unit-unit yang berbeda. Yang kedua, perusahaan multibisnis secara historis atau sejarah memperoleh keunggulan dengan mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas lintas bisnis hasil pasar yang berbeda. Jadi, semakin banyak perusahaan multibisnis dengan keterlibatan global mengubah peran kantor pusat korporat dari pengendalian, alokasi sumber daya, dan pemantauan kinerja menjadi koordinator dari hubungan lintas banyak bisnis, pendukung, dan pendorong inovasi, serta sinergi. Nama saya Vera Mendasari, NIM 180301155. Menyeimbangkan permintaan untuk pengendalian atau diferensiasi dengan kebutuhan untuk koordinasi atau integrasi. Pengendalian atas kelompok-kelompok aktivitas merupakan hal yang utama. Membagi aktivitas atau disebut diferensiasi merupakan suatu keputusan struktural yang penting.
Aktivitas-aktivitas yang terpisah perlu dikoordinasikan dan diintegrasikan kembali sebagai suatu keseluruhan sehingga bisnis berfungsi secara efektif. Pada saat yang sama, aktivitas-aktivitas yang terpisah ini tidak peduli seberapapun terdiferensiasinya, melakukan restrukturisasi untuk menekankan dan mendukung aktivitas-aktivitas yang penting secara strategis. Restrukturisasi atau restructuring adalah mendesain kembali suatu struktur organisasi dengan maksud untuk menekankan dan memungkinkan aktivitas-aktivitas yang paling penting bagi strategi perusahaan untuk berfungsi seefektif mungkin. Rekayasa ulang proses bisnis atau Business Process Reengineering (BPR) adalah pendekatan restrukturisasi yang berpusat kepada pelanggan. BPR dimaksudkan untuk menempatkan wewenang pengambilan keputusan yang paling relevan bagi pelanggan lebih dekat dengan pelanggan guna membuat perusahaan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Rampingan atau downsizing adalah pengurangan jumlah karyawan terutama manajemen tingkat menengah dalam suatu perusahaan. Manajemen diri sendiri atau self-management memungkinkan para kelompok-kelompok atau tim-tim kerja untuk mengawasi dan mengelola pekerjaannya sebagai suatu kelompok atau tim tanpa ada penyedia langsung yang menjalankan peran pengawasan. Menciptakan organisasi virtual yang responsif. Organisasi virtual organization, adalah jaringan temporer yang terdiri atas perusahaan-perusahaan independen, pemasok, pelanggan, subkontraktor, dan bahkan pesaing, yang terutama dihubungkan oleh teknologi informasi guna berbagai keahlian, akses ke pasar, dan biaya. Organisasi responsif Agile Organization adalah organisasi yang mengidentifikasikan sekelompok kapabilitas bisnis yang penting bagi operasi dengan tingkat profitabilitas tinggi, kemudian membangun suatu organisasi virtual di sekitar kapabilitas-kapabilitas tersebut. Pengalih-dayaan menciptakan suatu organisasi modular. Pengalih-dayaan atau outsourcing adalah memperoleh pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh karyawan dalam perusahaan tersebut dari sumber-sumber di luar perusahaan. Organisasi modular organization adalah menyediakan produk atau jasa dengan spesialis atau perusahaan yang berbeda dengan independen yang kemudian dikumpulkan dialih-dayakan guna menyumbangkan aktivitas utama atau pendukungnya untuk menelurkan keberhasilan. Pengalih-dayaan proses bisnis, Business Process Outsourcing (BPO), merupakan segmen industri jasa pengalih-dayaan yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Aliansi strategis alliance adalah perjanjian antara dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyumbangkan kapabilitas, sumber daya atau keahlian dalam usaha bersama. Menuju struktur tanpa batas. Perusahaan tanpa batas, struktur organisasi yang memungkinkan orang untuk berhubungan dengan pihak lain di seluruh organisasi tanpa perlu menunggu suatu hierarki yang mengatur hubungan tersebut melintasi batas fungsional, bisnis, dan geografis. Batasan muncul dari 4 arah berdasarkan pada cara orang terbiasa menyusun struktur dan menjalankan organisasi. Yang pertama, batasan horizontal boundaries antara departemen atau fungsi yang berbeda dalam suatu perusahaan. Batasan vertikal boundaries antara operasi dan manajemen dan tingkatan-tingkatan manajemen, seperti antara korporat dan divisi di hampir semua organisasi. Batasan geographic boundaries antar lokasi-lokasi fisik yang berbeda, antara negara atau wilayah atau bahkan dalam suatu negara yang berbeda, antara budaya yang berbeda. Batasan hubungan external interface boundaries antara suatu perusahaan dengan pelanggannya, pemasoknya, rekanannya, pemerintah, dan bahkan pesaingnya. Pada gambar 11.12 merupakan evolusi tersebut dalam struktur organisasi
menjadi apa yang disebutkan B-Web, suatu bentuk yang benar-benar didorong oleh internet dan dirancang untuk menghasilkan produk yang cepat, khusus, dan diperkaya dengan layanan kepada para pelanggan cerdas dari suatu organisasi B-Web yang terintegrasi dan tanpa batas menggabungkan sumber daya kelas dunia yang berlimpah secara digital. Organisasi pembelajaran serba bisa. Organisasi pembelajaran learning organization memberikan kesempatan pada perusahaan-perusahaan global untuk membangun keunggulan kompetitif. Jadi, struktur suatu perusahaan perlu diatur untuk berbagi pengetahuan dan menciptakan peluang guna menghasilkan pengetahuan baru. Terima kasih teman-teman kalian sudah mengikuti presentasi kami dari kelompok manajemen strategi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.